Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kita Tamu Anur. Sekarang kita kedatangan tamu dari Prima DMI. Alhamdulillah juga kita udah matiin protokol kesehatan ya. Sekarang perkenalin nih. Iya. Tamu Anur masyarakat dari boleh iya Pas Sambil lepas kita ya. Ya nggak apa-apa. Boleh perkenalin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak daripada remaja Masjid An-Nur nih yang sudah sedianya mengundang kita. Nama saya Ahmad Farhan. Saya selaku Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia atau yang disingkat Prima DMI Provinsi DKI Jakarta. Ya, saya aslinya dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Orang Mampang ya. Nah, kalau mulai tahu nih, Mas Farhan, enaknya manggil apa nih? Bang Mas, aja bang, kan oh, kita bang, kita orang Betawi. Bang Farhan dilantik itu dari tahun berapa? Ya, jadi kita dilantik 2019, tanggal 15 September 2019, jadi kurang lebih ya 3 tahunan ya, hampir mau 2 tahun, belum 3 tahun. Ya, baru mau 2 tahun. Terus gimana nih? Ada acara apa lagi di Prima atau ada kegiatan apa? Oke. Sebelum saya ngomong acara ya, jadi perkenalan dulu kali ya dengan Prima ya. Iya. Jadi mungkin banyak teman-teman, apalagi remaja masjid, apalagi di luar remaja masjid nih yang mungkin belum tahu namanya dengan Prima DMI. Jadi Prima DMI itu merupakan sebuah badan otonom. Badan otonom berarti dia adalah semacam organisasi di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia yang khusus fokus sama remaja masjid. Jadi kalau bicara remaja masjid, DMI bilang ya udah sama Prima gitu. Jadi biar fokusnya nggak berbeda. Jadi DMI itu ngurusin DKM atau pengurus-pengurus masjid. Nah, Prima ini adalah yang ngurusin remaja masjidnya nih. Nah, jadi di DKI Jakarta kebetulan kami yang mengelola seperti itu. Jadi Prima DMI DKI ini alhamdulillah sudah hampir 2 tahun. Kita juga banyak bereksperimen lah, karena memang ini pertama kalinya ya. Jadi ada di DKI Jakarta pertama kali, baru pertama. Jadi kita benar-benar kayak dari nol kayak iklan Pertamina nih ya. Mulai dari nol, benar-benar mulai dari nol ya. Alhamdulillah dengan pengalaman khususnya saya pribadi sebagai remaja masjid, jadi saya bisa merasakan apa sih yang menjadi kebutuhan dan keresahan remaja masjid selama ini gitu. Maka singkatnya Prima DMI itu adalah ingin yang pertama itu kalau kita sebut 3M. Apa tuh? 3M untuk remaja masjidnya itu yang pertama kita mendampingi. Kita ingin menjadi temannya remaja masjid, sahabat remaja masjid. Jadi kita nih teman lah. Jadi bukan kayak apa gitu, atasan, terlalu tinggi ya, nggak atasan bawahan nggak. Jadi Prima nih ingin jadi teman, sahabat. Makanya kita seluruh program remaja masjid kita ingin dampingi. Kemudian M yang kedua adalah mengembangkan. Yang tadinya sudah aktif biar aktif banget. Kan berkembang berarti ya. Jadi remaja masjid yang tadinya sudah banyak kegiatannya, bagaimana kita stimulus, kita dampingi biar berkembang. Nah, kemudian setelah berkembang adalah memberdayakan. Nah, kalau remaja masjid sudah berdaya, insya Allah dia bisa membantu remaja masjid yang lain. Nah, ini kan banyak juga teman-teman remaja masjid terkadang, ya mohon maaf gini agak ego. Jadi ketika sudah bagus, nggak mau nih ngelihat remaja masjid yang tetangganya yang misalkan udah nggak ada ataupun nggak aktif. Nah, ini kita ingin bagaimana mereka juga berbagi lah, menginspirasi remaja masjid yang lain. Jadi itu kurang lebih targetnya Prima DMI. Nah, selain remaja masjid, kami juga ingin menggarap remaja non masjid. Nah, yang di luar nih biasanya kan banyak nih anak remaja tongkrongan apa. Kita juga gitu ya, punya prinsip 3M juga. Yang pertama adalah bagaimana membersamai. Misalkan mereka nongkrong nih, ya kita ikut nongkrong dong gitu kan, anak muda gitu kan, nongkrong nggak salah kan. Yang penting kita isi dengan yang positif. Setelah kita membersamai, kemudian kita mensinergikan. Misalkan nih anak Karang Taruna nih, itu kan non remaja masjid. Nah, kita bersamai kegiatan mereka, kita ikuti. Setelah mereka nyaman dengan kita sinergikan nih. Karang Taruna punya program apa nih? Yuk sinergi sama masjid nih. Ya, atau anak tongkrongan nih pengen apa? Futsal nih. Yuk bareng sama remaja masjid. Dikembangin berarti. Nah, disinergikan. Jadi kita bareng-bareng. Nah, setelah disinergikan baru merangkul. Nah, jadi jangan langsung ajak, ke masjid. Nanti mereka kesannya, lu siapa? Gitu kan. Jadi, karena ada jarak. Tapi kalau kita sudah membersamai, kemudian kita mensinergikan, mereka kayak nggak ada jarak nih gitu. Akhirnya kan
aduh nggak enak banget nih, gue habis diajak main futsal sama anak masjid, masa sih ketika ngaji gue nggak ikutan kan gitu. Jadi intinya tuh kita remaja masjid dan non remaja masjid seperti itu. Jadi tuh perkembangannya udah lumayan pesat ya jadinya. Ya alhamdulillah gitu, karena memang kita muda ya, kita anak muda, ya memang harusnya ya semangat lah gitu. Jadi jangan sampai geraknya kayak, ya mohon maaf gitu kan, orang tua biasanya kenapa agak lambat, karena banyak pengalaman, banyak tahu, akhirnya pengen melakukan sesuatu tuh, aduh nanti gimana gitu. Ya karena udah ngalamin, gue kalau bikin kayak gini biasanya gagal nih, ya itu biasanya, artinya yang beliau rasakan sehingga biasanya agak takut. Nah kalau kita anak muda kayak anak kecil, ya kan, anak kecil jalan nggak pernah mikir-mikir nih jatuh apa enggak, ya kan, itu ada api dia nggak mikir panas atau nggak, pegang aja. Nah anak muda seharusnya begitu, artinya dia jalan aja. Ya, rasa gitu. Ingin tahu ya harus gede lah ya. Bener, jadi sebagai anak muda kita nggak boleh takut gitu, nggak boleh takut salah. Kalau salah ya belajar kan gitu. Belajar lagi gitu kan, seperti itu kurang lebih. Jadi yang tadi saya tanyain awal. Oh iya, untuk perkembangan gimana, ada apa, acara apa? Nah, sebelum ke acara juga, nah kita dari tadi 3M itu kita juga punya program namanya program Pancaprima. Pancaprima ini inspirasi dari Pancasila. Nah, supaya anak masjid ini tidak dianggap anti Pancasila, apalagi ini sekarang lagi rame nih, ada teroris, ada radikal. Nah, kita pengen remaja masjid itu jangan dianggap sebagai, ya artinya konotasinya main ke masjid, wah ini radikal gitu. Harusnya orang yang ke masjid itu justru anti radikal gitu kan. Makanya kita bikin namanya Pancaprima. Prima yang pertama kita sebut prima bertakwa. Kalau sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah kita prima bertakwa. Apa programnya? Program dakwah gitu. Ada Bang Jago belajar ngaji online. Ada Madrasah Imam Khotib Dai Muda. Ada ngaji online bareng. Nah yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Nah kita bikin prima peduli. Anak muda juga harus peduli nih sama lingkungan, harus ngelihat nih apa sih yang perlu diperlukan masyarakat. Maka kita bikin namanya Jumat Berkah, ya kan, bagi-bagi nasi, bagi-bagi roti. Kita ada namanya Masbro, Masjid Berbagi Roti. Kalau nasi kan agak mahal nih, ya 15.000 satunya nih. Kalau roti 15.000 bisa dapat 5. Jadi kan lumayan gitu kan. Nah kemudian ada bersih masjidku. Nah kan kita melihat kasihan nih marbot, udah tua usianya, lanjut sendirian pula gitu. Anak remaja juga harus care nih, sering main ke masjid, masa sih sekedar bersihin toilet, ya kan, bantu-bantu bersihin nggak mau. Jadi kita pengen teman-teman juga harus ngelakuin bersih masjid, minimal masjidnya sendiri nih. Syukur-syukur bisa bersihin masjid orang lain. Dan yang terakhir adalah SMK, kita sebut namanya Sahabat Masjid Kemanusiaan, yang kita sebut donor darah nih. Anak muda nih ya sering takut suntikan, ya kan. Nah apalagi darah kita kan darah segar nih, artinya darah muda nih gitu kan. Artinya ini apalagi kita lihat kebutuhan PMI terkait kantong darah sangat banyak. Maka kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia kita sebut prima kolaborasi. Nah termasuk yang kayak gini-gini nih, program anak muda, ada mabar, main bareng, ada kopdar, ada digitalisasi. Nah yang seperti ini nih teman-teman lakukan nih, ada podcast, ada ini bagian dari prima kolaborasi. Nah kita ingin remaja masjid itu tidak eksklusif. Remaja masjid cuma pakai sarung, pakai koko, ya kan, pakai peci. Monoton. Sekali-kali ya kita pakai jeans, pakai kaos nih kan. Yang saya pakai ini masjid butuh anak muda ya. Saya mau punya bapak. Iya, Pak. Ya makanya kita juga termasuk di Prima lagi bikin masjid clothing. Nah karena kan supaya apa? Sekarang masjid itu anak muda itu nggak lagi ya. Bukan saya ngajarin ya, artinya ke masjidnya ada juga yang pakai kaos. Ya artinya nggak masalah, yang penting kan sholatnya nih, bukan pakaiannya. Iya, yang penting menutup aurat, penting nggak najis. Ya kita bikin seperti itu. Kemudian juga main bareng. Nah kita berharap remaja masjid juga banyakin kegiatan yang fun. Jangan serius mulu. Jangan ngaji mulu. Iya, ngaji mulu boleh itu. Artinya tapi harus ada kegiatan yang fun. Karena sekali lagi anak muda ini selalu mencari yang hal seperti ini, yang pokoknya senang-senang lah. Ya, karena anak muda kan identik dengan hura-hura nih. Nah, daripada hura-huranya di luar masjid, mendingan hura-huranya tanda kutip main-mainnya di masjid. Ya, misalkan futsal, naik gunung, ya kan, sepedahan, ya kan, apalagi sih. Pokoknya ya contohnya main game online juga nggak apa-apa, sesekali di masjid. Ya, tapi jangan sampai ketika azan tutup dulu, ya kan, sholat dulu, habis itu main lagi nggak apa-apa. Jadi kita pengen bikin gitu. Dan yang keempat adalah Prima Academy. Prima Academy ini kegiatan organisasi maupun pendidikan. Pendidikannya kita lebih soft skill sih, kayak pelatihan-pelatihan.
Makanya kita ada masjid camp. Masjid camp itu semacam kayak mabit di masjid, tapi lebih kegiatannya fun, games. Itu nggak nentuin umur kan? Enggak. Langsung. Jadi siapa aja lah, ibaratnya yang di masjid, kita bikin masjid camp, nginep di masjid. Karena Rasulullah aja kan rumahnya di masjid. Ya, jadi jangan sampai di masjid nggak boleh tidur ya. Kalau orang dulu kan gitu. Iya, tidur nggak boleh ya, pindahin ke beduk ya. Iya. Yang nggak boleh adalah misalkan ya mengotori, mohon maaf ketika tidur misalkan keluar sesuatu ya, kalau kotor ya bersihin aja, jangan sampai orang akhirnya dilarang semua nih, nggak boleh lah. Apalagi kalau misalkan nginep di masjid, tampil tahajud, ya kan, sholat duha, terus ngaji, ya zikir bareng itu kan nggak apa-apa gitu. Kemudian kita ada masjid training center. Nah, kita berharap seluruh training pelatihan-pelatihan itu bisa diadakan di masjid kayak gini nih. Misalkan pelatihan podcast, pelatihan digital, editing video, desain grafis. Pokoknya semua pelatihan bisa kita adakan. Nah, jadi masjid menyediakan semuanya gitu. Ya, bener. Nah, kemudian yang terakhir adalah Prima Mandiri. Ini kita terinspirasi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah kita tafsirkan menjadi kemandirian. Maka remaja masjid, nah ini contohnya nih, nah apa? Anur punya madu ya. Nah, madu Anur. Nah, seperti ini nih kan, artinya remaja masjid itu harus mandiri. Ya, jangan lagi isinya apanya kegiatannya tuh ya hanya kita pengennya sih tangan di atas. Ya, sekarang kita masih tangan di bawah nih, minta ke DKM, proposal, yang apa-apa lah. Namanya juga kita anak-anak ya. Anak-anak nggak punya duit, ya minta sama orang tua. Jadi wajar, tapi berharap mudah-mudahan kedepannya nggak lagi tangan di bawah, tapi kita tangan di atas. Itu saya punya mimpi suatu saat remaja masjid justru nyumbang ke masjid. Nih, Ustadz, kita mau kegiatan apa namanya Isra Mi'raj nih. Nih kita nyumbang ke masjid. Tolong sebutin ya di Jumatan, sumbangan dari remaja masjid. Ya, kan keren itu jamaah. Wis, sumbangan dari remaja masjid. Masjid banyak banget duitnya ya. Alhamdulillah kan seperti itu. Nah, dari kelima program itu ini yang insya Allah kita akan fokuskan. Jadi klaster-klaster aja sih. Nah, nanti boleh juga ditambahin. Nah, terkait kegiatan yang paling dekat ini adalah rame-rame nih Bang. Ya, udah tahu belum rame-rame apaan? Tahu sebenarnya, tapi iya. Biar ya. Masyarakat Jadi rame-rame itu adalah Ramadan Fest Remaja Masjid. Nah, supaya kita kan tahun lalu nih merasa kesepian Ramadan. Iya. Bener nggak? Tahun lalu kan tarawih libur, buka puasa nggak ada. Jadi Ramadan itu seperti apa ya, sunyi banget gitu kan, nggak berasa kayak Ramadan, nggak berasa Ramadan, di rumah aja, nggak boleh ke masjid ya. Apalagi Ramadan itu biasanya orang lagi sangat apa ya, senang-senangnya ke masjid. Biasanya ke masjid cuman maghrib doang ya kan. Ketika Ramadan Johor ke masjid, asar ke masjid, hampir 5 waktu ya. Alhamdulillah. Jadi makanya mudah-mudahan di kegiatan rame-rame ini sebenarnya kita juga nggak banyak offline tapi online. Jadi rame-rame itu kita punya 6 program. Yang pertama remaja masjid Got Talent. Nah, kita sangat mengerti banget remaja masjid karena anak muda potensi sangat banyak. Nah, bagaimana potensi ini disalurkan? Maka kita bikin remaja Got Talent itu berupa lomba-lomba, ada cover selawat. Nah, anak sekarang kan ya apalagi dengan apa tren waktu itu ada apa penyanyi ya kan kayak Sabian segala macam, itu kan orang semakin senang dengan selawat. Jadi selawat bukan lagi kayak apa namanya Islami banget gitu, padahal bisa keren lah. Maka ada cover salawat, kemudian ada video pendek kayak gini-gini nih, teman-teman bisa bikin video pendek yang bagaimana temanya adalah mensadarkan anak muda nih, masjid butuh anak muda lah ya, supaya mereka itu merasa dibutuhkan, jadi mereka datang gitu. Jadi sebenarnya yang butuh bukan hanya masjid sih, anak muda juga butuh masjid. Masjid butuh anak muda butuh masjid gitu. Jadi supaya bisa ada pesan-pesan yang disampaikan melalui video. Kemudian ada apa namanya perkusi bangunin sahur. Nah, anak muda kan biasanya urakan, senengnya yang kalau sahur. Iya, sahur selama ini kan di keliling. Udah lah yang bangunin. Bangunin. Nah, kita pengen divideokan supaya ada kreasi lah. Apalagi kan perkusi itu kan alatnya sederhana ya, jadi nggak perlu pakai perkakas. Di rumah ada gelas, pakai gelas. Ada panci ya. Nanti izin dulu tapi ntar jangan sampai pakai, emaknya nyari mau masak, mana nih pancinya? Balik-balik bolong. Nah, artinya nih sebuah kreasi. Kemudian ada poster Islami, teman-teman yang jago desain, yang suka gambar, meme-meme itu bisa kita salurkan. Yang terakhir adalah lomba dakwah santuy. Nah, ini termasuk podcast ini bagian dari dakwah santuy. Jadi kan orang ngedengerinnya juga nggak kayak ceramah. Nggak ngebosenin lah ya. Nggak ngebosenin. Jadi kayak podcast, stand up komedi, dongeng,
ya kan. Jadi dakwah dengan dongeng itu kan santuy. Ya, jadi apalagi anak muda kan biasanya santuy gitu kan. Nggak mau yang serius lah ya. Iya, artinya pokoknya santai lah. Jadi nggak usah orang bilang jangan ngegas lah, santai aja. Nah, kemudian selain Remaja Got Talent, kita juga ada namanya Berbagi. ya, kalau untuk berbagi kita ada dua. Ada namanya Ginsu, berbagi nasi berbuka. Nah, biasalah iftar kita ngasih nasi ke masjid-masjid, nanti masjid bagi masyarakat. Kemudian selain Ginsu ada serbu. Nah, kalau serbu itu bagi takjil. Nah, kalau takjil itu target kita di jalanan, Bang. Jadi remaja masjid turun ke jalanan nih. Oh, kita sih alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Berarti kan nanti kita tambahin nih. Jadi artinya lagi ya. Ya, enggak, kita pengen kita kumpulkan donasinya, kita sebar. Kita kan ada beberapa remaja masjid yang sudah menjadi gabung sama kita tuh, yang di rame-rame ada 64 remaja masjid. Ya kita se-Jakarta tuh. Se-DKI Jakarta. Masih sangat sedikit, 64 itu berapa persennya? Masjid ada 3.900. 10 persennya 390. 1 persennya 39. Jadi masih 2%. Sedikit banget ya. Makanya ya kita juga di sini ngomong nih buat remaja masjid yang belum gabung, ayo gabung gitu kan. Sedikit lah ya. Sesuai namanya nih, biar rame. Nah, kemudian itu tadi berbagi nasi, berbagi roti, takjil. Nah, kita berharap takjil ini baginya di jalanan, Bang, pasar. Supaya orang kan gini, kalau di masjid jelas itu orang baik. Ya orang udah sadar lah, sadar sama agama, sadar sama surga. Nah, sedangkan kalau di jalanan ini kan nggak semua orang. Kadang-kadang, aduh, gua ke masjid gimana ya, masih belum pantas gitu kan. Nah, ketika kita berbagi di luar masjid, kasih takjil, mereka akan seneng gitu kan. Jadi kita berharap remaja tuh turun ke jalanan. Kemudian selain Ginsu tadi ada Saulin, pesantren kilat online. Nah, biasanya kan remaja masjid ngadain pesantren kilat, tapi kan lingkupnya hanya lokal nih. Kita pengen adalah nasional. Nah, maka tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga adalah ya tokoh-tokoh yang misalkan kayak alhamdulillah kemarin kita audisi dengan Kepala Kanwil Kemenak. Nah, mudah-mudahan juga besok kita audisi dengan Pak Gubernur, beliau bisa berkenan. Jadi remaja masjid ada wawasan baru ya kan. Nanti juga ada dari beberapa lah. Jadi kita punya 4 tema: kemasjidan, digital, ekonomi, sama sosial. Nah, jadi digital itu nanti ada dari aplikasi Quran Base. Kemudian ada Republika. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan wakil redaktur Republika, beliau siap mengisi. Jadi tentang media dan jurnalistik. Itu kan penting nih remaja bikin tulisan-tulisan. Apalagi acara kita diliput di Republika itu luar biasa kan gitu. Sponsorin lah ya. Iya, sponsor sih enggak, tapi kita kolaborasi. Karena semua saat ini lagi susah juga gitu kan. Iya sih ya. Kemudian kita sampai di Saulin ya. Jadi tadi pertama udah tentang Remaja Got Talent, kemudian ada serbu, sebar roti berbuka, ada Ginsu, kemudian yang keempat ada Saulin. Nah, yang kelima adalah roadmap ya tadi. Roadmap itu adalah roadshow dai muda prima. Nah, yang kita lihat gini, Ramadan ini biasanya yang ceramah-ceramah di masjid ini biasanya orang tua ataupun ustadz yang sudah terkenal gitu kan biasanya. Bener, imamnya juga yang tua mulu nih. Kita ingin memberi kesempatan agar penceramah maupun imamnya itu dari anak-anak muda, remaja masjid. Misalkan remaja masjid An-Nur ada yang bisa jadi imam atau penceramah. Nanti kita tempatkan di masjid yang lain, bukan masjidnya sendiri gitu kan. Gitu ya? Iya, supaya ada pengalaman. Kan sekarang tarawih dari malam 1 sampai malam 30. Masa sih anak muda nggak punya kesempatan 30 malam, masa orang tua semua? Artinya ya taruhlah dua kali tarawih, kesempatannya buat anak muda. Nah, kita ingin seperti itu. Makanya kita roadshow gitu. Nah, kemudian setelah roadmap ada namanya bingkisan hatam Quran. Nah, biasanya nih kalau kita nih di Betawi, kalau kita dulu orang tua kita kalau masuk Ramadan dibilangin nih tong. Harus. Iya, kalau hatam Quran dikasih hadiah. Nah, sekarang ini masalahnya ya baik orang tua sama anak muda sama-sama nggak ngaji kan gitu. Ya ini juga evaluasi buat kita nih kadang-kadang nih yang kadang-kadang lupa nih gitu. Nah, kita maka berharap dengan adanya kegiatan hatam Quran ini kita pengen memotivasi dan mengapresiasi buat remaja masjid yang bisa hatam Quran selama Ramadan. Insya Allah kita akan siapkan bingkisan berupa Al-Quran, baju lebaran, dan hadiah-hadiah dari sponsor lain lah. Makanya saya kan intinya nyari sponsor. Nah, mana nih yang remaja masjid yang khatam Quran. Nah, jadi ke-6 program itu merupakan kegiatan rame-rame. Jadi yang 3 itu offline, yaitu Ginsu, serbu, dan roadmap.
yang 3 itu adalah online. Semua Jadi lomba aja. Got Talent skalanya nasional nih Bang, karena kemarin pas kita buka pendaftaran banyak banget dari luar Jakarta yang pada daftar. Ya namanya online, ya udahlah kita terima aja. Begitu pula dengan Saulin. Nah, Saulin begitu pula dengan Hatam Quran nih. Kita open aja lah, siapa aja, mau orang Jakarta mau luar Jakarta, ya nanti kita siapkan hadiah sesuai donasi yang kita dapat. Jadi kurang lebih itu Bang, kegiatan rame-rame. Oke. Ini kita kan lagi live ya? Oh iya. Di Anur TV. Ini ada pertanyaan nih dari masyarakat. Iya. Kan sekarang udah masuk di era digitalisasi kan? Digitalisasi. Iya, maaf nih. Dan kebanyakan dari pengurus masjid itu rata-rata minim namanya digital. Gimana sih cara menyelaraskan ke remaja dan orang tua? Nah sekarang memang eranya digital Bang. Nah kalau kita melihat gini, orang tua itu kalau diajarin digital, mohon maaf nih, bukan maksud saya juga orang tua sebenarnya, saya udah punya anak gitu kan. Tapi usia saya tengah-tengah nih Bang. Usia saya 29 tahun, jadi ke bawah kena, ke atas kena gitu kan. Makanya saya bisa, insya Allah untuk bahasa orang tua saya paham, bahasa anak muda ya. Tapi lebih paham antum-antum semua nih. Jadi kita tengah-tengah lah. Nah, jadi orang tua kalau diajarin digital, ibarat melukis di atas air Bang. Paham sebentar, besok lupa lagi. Nah, makanya gimana? Serahkan ke anak muda. Orang tua percayain aja kayak gini nih. Misalkan tadi Bang Taufik pembina, coba dia yang pakai sendiri. Pusing Bang. Tinggal ini punya alat, serahin ke anak muda, udah dia ngatur. Nah, begitu pula digitalisasi masjid itu akan berhasil kalau orang tua DKM percaya sama anak muda. Kalau nggak percaya susah Bang. Artinya beliin alat, tinggal dia juga pengen ngelola. Terus anak mudanya ngapain? Jadi bahan suruh-suruh maksud dia. Ya artinya nggak apa-apa. Artinya anak muda bantu-bantu boleh, tapi anak muda juga harus kesempatan. Bener. Artinya kalau kesempatan itu diberikan besar, maka anak muda akan belajarnya juga. Nah, bekerjanya lebih besar. Kalau cuman separuh-separuh nih, netong giniin, tapi ntar balikin lagi alatnya. Wah, kalau begitu mah, jadi cuman buat streaming masjid. Misalkan dibeliin kamera nih, pakai buat streaming doang, habis itu ditaruh, diumpetin di sekretariat. Ya susah Bang, ya kan? Mubazir. Nah makanya serahin ke anak muda, lo bikinlah kreasi apapun yang penting positif, tidak melanggar. Nah jadi kuncinya adalah serahkan ke anak muda. Ada lagi nih Bang, harapan terbesarnya atas acara yang akan diselenggarakan ini gimana nih? Nah jadi harapan terbesar kita adalah remaja ini tampil Bang. Maksudnya selama ini remaja ini ibarat sapu lidi Bang. Kan remaja Masjid An-Nur, remaja Masjid Al-Wiqayah, Al-Iqdam, ini masing-masing Bang. Masing-masing. Nah, ketika kita bergabung, maka gongnya akan besar. Rame-rame ini akan melihat apa sih gitu. Artinya remaja masjid punya kesempatan untuk bisa lebih dilihat. Jadi show up lah. Kalau kita bilang, ya kita harus tampil gitu. Apalagi zaman media sosial, zaman teknologi begini, anak muda harus terdepan gitu. Jangan ngumpet mulu di belakang. Nunjukin mana anak mudanya, kita pengen mana remaja masjid ini, kita gregetan. Nah supaya dengan Ramadan ini momentum, remaja masjid bisa, oh ternyata potensinya banyak loh, ternyata remaja masjid bisa bikin kegiatan ini. Kedepannya kita akan lebih mudah untuk kerjasama, baik dengan sponsor, baik kerjasama dengan pemerintahan, segala macam. Syukur-syukur misalkan nanti akhirnya ya kita bisa bekerja sama dengan ayahanda kita yang ada di pejabat pemerintah. Seperti itu Bang, kurang lebih. Nih ada lagi yang nanya nih. Bagi masjid yang remajanya belum tergabung di Prima DMI, itu caranya gimana? Nah, kalau buat masjid yang bergabung, silakan teman-teman kunjungi aja Instagram kita, Prima DMI DKI Jakarta. Nah, nanti DM di situ, nomor admin. Nah, langsung terhubung sama admin. Ya, dengan admin Prima. Nah, nanti WA aja situ, pengen gabung. Intinya sebenarnya apa? Semua remaja masjid naungan kita Bang. Tanpa mereka daftar, sebenarnya mereka tanggung jawab kita, tapi dengan terdaftar kita jadi tahu nih Bang, gitu kan. Kita kan manusia nih, kadang-kadang kalau nggak dihubungin kita pengen nyari data. Kalau misalkan ada yang belum masuk, ya kita juga ingin mereka menghubungi kita. Jadi insya Allah semua masjid itu sama lah kayak DMI DKI Jakarta, semua masjidnya adalah ya naungan DMI DKI Jakarta. Remaja masjid gitu juga, maupun musola Bang. Musola juga lah ya? Musola juga. Dari kita nih. Iya. Dari kita nih. Oke, siap. Bagi yang belum terdaftar nih Bang ya. Ada syarat-syaratnya nggak sih untuk masuk ke Prima DMI itu? Atau semuanya welcome, nanti kita arahkan, dari Prima DMI-nya arahkan gimana? Iya, kita nggak pakai syarat ya. Jadi sebenarnya kan namanya perhimpunan remaja masjid. Jadi semuanya kita welcome gitu. Jadi nggak ada gitu. Nantinya yang terdaftar itu
kita berharap nanti kita akan memberikan semacam kayak apa ya, keanggotaan lah seperti itu, supaya kayak rame-rame ini kan mereka gabung sama kita jadi tahu nih, kirim logo, jadi ada identifikasi gitu. Jadi insya Allah tanpa perlu daftar, ngomong aja, Bang, remaja masjid ini ada nggak gitu. Kita justru pengen mereka semua hubungi kita supaya tahu gitu. Jadi nggak pakai syarat, WA aja, nanti kita masukin grup. Ada grup di Prima DMI di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, termasuk Pulau Seribu. Jadi kita semua masjid yang ada di Jakarta, insya Allah kita akan sama-sama kembangin lah. Rangkul lah bareng-bareng. Iya, benar-benar. Mungkin ada beberapa remaja masjid atau yang belum terbentuk nih Bang, dan mereka sebenarnya pengen ngebentuk remaja masjid itu sendiri, tapi mereka takut atau malu sama ngomong sama orang-orang tuanya. Nah, jadi prinsipnya gini, banyak juga emang nih, jadi remaja masjid, nah kita mohon maaf juga nih, banyak juga emang kadang-kadang nggak nyambung dengan orang tua. Jadi banyak juga yang bukan berantem ya, artinya ada miskomunikasi. Akhirnya merasa nggak didukung, dia bubar. Nah, maka saran kami ya kita bangun komunikasi dulu nih ke masjidnya. Andai kata ternyata deadlock juga, nah saran kami gabung sama remaja masjid yang aktif gitu. Misalkan di sini nih ada masjid yang ternyata sudah komunikasi dengan DKM-nya ternyata masih belum menyetujui atau belum mendukung, ya gabung remaja masjid lain dulu aja, supaya apa, nanti DKM itu iya, nah lu kok main ke masjid sono, ya bisa di sini nggak ada tempat ya kan, nggak dianggap kan gitu. Artinya kita tunjukin dulu gitu. Jadi sekarang itu teman-teman bisa aktif di masjid yang lain, tapi kalau pengen bentuk silakan ngomong, insya Allah kami akan bantu ngomong. Jadi kami akan coba mediasi dengan DKM maupun DMI, mudah-mudahan seperti itu biar bisa ada terbentuk. Ada hotline-nya nggak, nomor nah kalau nomor admin Prima itu 0813 9867 7202. Jadi kalau di Instagram kita tuh ada Linktree kita. Linktree ada ini. Ada web lah ya. Iya, jadi kita ada Instagram, ada web juga sebenarnya, cuma memang belum diberdayakan. Ada primadmijakarta.com. Kemudian ada TikTok juga kita nih. Ya, TikToknya Masjid Generation. YouTube-nya juga sama. YouTube kita Masjid Generation. Sebenarnya Instagram kita juga ada Masjid Generation, cuma belum kita aktifkan. Nah, jadi Prima DMI DKI Jakarta. Kalau Instagram, kalau website www.primadmijakarta.com. Kalau TikTok sama YouTube sama Masjid Generation. Ya. Ini kayak udah cukup lah ya. Iya. Udah jelas juga dijelasin di Prima apa itu bentuknya apa. Jadi kita terima kasih banyak udah mampir di Anur TV. Alhamdulillah. Kapan-kapan lah diundang lagi. Siap, kita main lagi lah. Mungkin di konten-konten selanjutnya kita bisa kolaborasi Siap. lagi. Iya, jadi insya Allah yang ada sekarang ini merupakan sebuah kebaikan yang punya di Anur. Kita pengen Anur ini lebih kenal lagi, bukan hanya di Jagakarsa doang. Ya, jangan cuma Kelapa Muda doang yang tahu, tapi tingkat DKI bahkan tingkat nasional bahwa ada loh remaja masjid yang punya kreativitas kayak remaja masjid Anur. Insya Allah kita akan dukung, kita akan publikasikan bahwa remaja masjid Anur nih sudah keren banget lah buat kami kira-kira. Luar biasa. Alhamdulillah ya, dipuji langsung sama Prima. Apa? Kita masyarakat Anur, tamu Anur mungkin cukup di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.